Assalamualaikum, balik lagi bareng gua Tessa Nurfaizi di channel Horror Paradox. Oke Der, apa kabar nih, brother Horror Paradox? Oke, jadi pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan sebuah cerita yang ditulis langsung oleh Leman Wiki yang bersumber di aplikasi KBM. Jadi, cerita ini menceritakan sebuah kejadian mistis yang dialami langsung oleh Leman Wiki dan juga Abdul Baihaqi dan tim pendakiannya, yaitu tim BTS. Dia mengalami suatu kejadian mistis di suatu gunung di daerah Jawa yang sangat terkenal oleh spiritualnya, yaitu Gunung Lau. Sedikit cerita aja. Jadi Leman, Abdul Baihaqi dan tim BTS, dia mengalami suatu kejadian mistis. Bahkan dia melihat sosok kuntil anak dan sampai sosok pocong. Nah Der, sebelum kita lanjutkan ceritanya nih ke cerita lengkapnya, gue nggak bosan-bosan untuk selalu ngingetin kalian untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa selalu nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Nggak butuh waktu lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya di segmen Silam Siaran Malam. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menyeduh kopi. Habis ngopi gue seret kaki, kaki dekil Abdul Baihaqi. Dul, bangun. Ini lagi di Jawa, bukan di Tangerang. Ucap gue sambil membangunkan Adul. Biarin Kasep, si Adul kan capek habis perjalanan dari Tangerang ke sini. Jawab emak gue yang bernama Marsyanda. Terus, saya nggak capek gitu mak. Kan sama-sama berangkat bareng. Kan lu mah udah biasa dari Tangerang ke sini. Jawab emak gue. Dul, bangun dulu, ada ibu kos dul. Ucap gue sambil membangunkan Adul. Bercanda aja lu bang, saut Adul dengan malasnya. Di sini kalau bangunnya siang disiram air keras dul, lu mau sekujur badan lu kaku. Ucap gua sambil menakutinya. Serius lu bang? Jawab Adul sedikit takut. Bangun cepetan, gua udah nyiapin kopi buat lu tuh. Ucap gua sambil menunjukkan kopi. The best lah pokoknya abang-abangan kayak lu, perhatian bener. Puji Adul sambil membangunkan badannya dari rebahnya. Setelah melakukan perjalanan dengan Abdul Baihaqi dari Tangerang Jepara menghampiri rindu gua ke emak gua yang bernama Marsyanda dengan durasi perjalanan 12 jam. Abdul terlihat sangat lelah pagi ini. Menu sarapan dan cemilan pagi yang kadang terasa manis jadi pembuka harapan bahwa gua benar-benar ada darah Jawanya. Sebelumnya gue sempat minder karena lingkungan pertemanan gue di Tangerang kebanyakan Sunda dan Sumatera. Jadi sering banget gue dicengin dengan kata Jawa koek. Tapi seiring bertumbuhnya pola pikir teman-teman gue, mereka justru kecanduan gue ajak ngelancong ke Jepara dan terlebih sering gue ajak juga ke Jogja. Abdul Baihaqi yang asli Sunda Tulen kesulitan dengan bahasa daerah lokal.
Begitu juga dengan gue. Tapi tenang, ada emak gue yang siap menjadi penerjemah kali ini. Emak gue itu jago banget bahasa Jawa dan Sundanya. Jadi no problem, kita belajar bahasa Jawa di sini. Karena target gue dan Adul kurang lebihnya bakal semingguan lah di Jepara. Tapi tiba-tiba tim BTS, tim pendakian gue, menelpon Adul pagi ini dengan raut muka senang bercampur bingung. Adul mencoba mencari solusi ke gue karena tim BTS ngajakin kita untuk mendaki Gunung Lau via Cemoro Sewu untuk keesokan harinya. Nada dring ponsel Abdul berbunyi. Halo, Brau. Adul menyapa telepon dari Bang Buluk. Okrai, santai. Orek tempe, orek tahu dah, nanti gue rundingin sama Bang Leman. Ucap Adul sembari menelpon. Kenapa Dul? BTS ngajak ke Lau? Lau masuknya daerah mana sih? Tanya gue waktu itu. Mana gue tahu bang. Gue tahu nama gunungnya tapi nggak tahu nama kotanya. Saut Adul. Geblek. Ya udah, nanti gue nanya emak gue dulu. Ucap gue sambil pergi menanya. Singkat cerita, setelah mencari info lokasi gunung tersebut, menurut emak gue sih Gunung Lau terdapat di beberapa kota sekitar Jawa Timur, termasuk Magetan dan Ngawi. Setelah negosiasi dengan emak gue dan mendapat info mengenai Gunung Lau dari kakaknya emak gue, akhirnya gue mendapatkan izin dan diantar langsung oleh kakak dari emak gue yaitu Pak D gue langsung ke Magetan. Nah, dan di sini tinggal gue kompromi dengan tim BTS. Soalnya gue niat liburan ke Jepara itu untuk melepas rindu. Jadi gue nggak bawa alat pendakian, mau nggak mau tim BTS harus membawa alat-alat pendakian gue sama Sakdul. Singkat cerita, setelah mendapat titik sepakat, akhirnya 2 hari ke depan pendakian Gunung Lau akan kami lakukan. Sebelum itu, gue mencari info tentang Gunung Lau tersebut di sini. Meskipun yang lainnya udah pernah melakukan pendakian ke gunung tersebut, tapi ini pendakian pertama bagi gue dan Sakdul. Ternyata di pendakian ini, pendakian pertama mereka tim BTS sebelumnya mendapat kejanggalan di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Makanya mereka ngajak gua dan Adul via Cemoro Sewu untuk menghindari trek Pasar Setan yang berada di jalur Candi Cetok. Singkat cerita, gue izin pamit dan mendengar sejenak siraman rohani dari mbah gue atau nenek gue untuk selalu berhati-hati dan membaca doa terlebih dahulu sebelum pendakian. Semua gue cerna baik-baik di pikiran gue kala itu. Jaga tingkah dan jangan merusak alam sekitar. Soalnya itu gunung dikenal dengan gunung spiritualnya. Kamu dari Banten ke Jawa, beda lagi ceritanya. Jadi jaga sikap ya Nang. Terang mbah gua memakai bahasa Jawa. Singkat cerita, dengan diantar Pak D gua ke lokasi base camp pendakian, perjalanan pun gua tempuh dengan bahagia di mobil dengan bak terbuka, yaitu mobil truk. Sengaja gua memilih duduk di bak terbuka karena Adul meminta nostalgia bareng gua selama kami di STM dulu. Singkat cerita, setibanya kami sampai di Magetan dan Pak D gua melanjutkan untuk perjalanan pengiriman ukiran kayu Jepara. Gua dan Adul sampai boring nunggu tim BTS lainnya yang belum sampai juga. Masih pada di mana sih bang? Pada lama banget datangnya. Ucap Adul sedikit sewot. Ya udah Dul, kita tunggu sejam lagi. Kalau masih nggak ada, kita tunggu sejam lagi. Jawab gua sambil sedikit ketawa. Sama aja bang, itu mah nunggu 2 jam. Ya udah nggak apa-apa Dul, daripada ke Jepara nggak tahu jalan dan ke Tangerang juga nggak tahu jalan pulang, mending kita nunggu anak-anak aja di sini sambil ngopi, pinta gua. Ya udah deh bang, gua mau ngikutin lu aja, ucap Adul yang nggak pernah punya pendirian. Gak kreatif banget sih lu Dul, hidupnya cuma ngikutin orang doang. Bodoh amat dah, daripada gua kesana kesini nggak tahu jalan pulang, mending gua ngikutin lu aja bang, ucap Adul sedikit melengos. Sekitar 2 jam nungguin, akhirnya mereka nongol juga. Perasaan gua campur aduk, pengen marah tapi mereka temen gua. Nggak gue marahin, mereka tetap temen gua. Ya udah, gue sabarin aja deh. Meski sesekali Adul terlihat sewot ke yang lainnya.
Packingan demi packingan serta istirahat kembali untuk beberapa jam, tim Sableng ini kembali melakukan pendakian malam. Gak ada kapoknya. Perasaan gue gak enak bang, ucap Adul sedikit berbisik. Bawa enak aja Dul. Lagian enak gak enak, perasaan lu mah gak ada yang peduliin, ucap gue sambil meledekinya. Nyesel gue curhat sama lu bang, ucap Adul sambil berbalik arah. Setelah istirahat cukup, tim pun bergegas, begitu pula gue dan Saktul. Sebenarnya perasaan gue juga agak gak enak, tapi gue bawa enak-enak aja sambil cengenges-cengengesan. Singkat cerita, doa bersama dan kembali mendengar ocehan Bang Buluk, kami khidmat menelaah masukan demi masukan yang diucapkan leader kami. Karena kami tahu konon katanya Gunung Lau adalah gunung tertua di Pulau Jawa menurut penuturan warga lokal sekitar. Kurang lebih 30 menit kami sampai di pos 1. Masih santai, kadang gelak tawa tim terdengar beriringan dengan langkah kami menuju pos 2. Singkat cerita, setelah masuk pos 3, kabut mulai terlihat padat, seakan membuat gua harus mendekat dengan barisan rombongan. Namun, Abdul Baihaqi terpaut jarak 3 meter di barisan ini. Dul, rapet, jangan jaga jarak, udah kayak angkot sama kontainer aja, ucap gua kala itu. Ya bang, lagian anak-anak juga masih kelihatan congornya, jawab Adul rada sedikit santai. Sebenarnya gue rada panik di sini, dimana jarak kami terpaut makin jauh dengan rombongan. Dengan kondisi kabut yang semakin menebal, gue memutuskan untuk berhenti dan menunggu Adul di belakang. Masa iya anak-anak ninggalin gue? Kayak yang baru muncak bareng aja, pikir gue waktu itu pada tim. Dul, Saktul, teriak gue memastikan Adul di belakang kabut. Iya bang, tungguin gue, jawab Adul sedikit teriak. Ini yang lain pada nyelonong aja lagi, tumben-tumbenan kagak inget gue berdua. Gumam gue khawatir. Yang lain mana bang? Tanya Adul ngos-ngosan. Duluan Dul, kita nunggu aja deh ya. Ngeri gue, dengan kabut tebal ini kita lanjutin jalan, terang gue. Gudut dulu bang, tumben amat lu panik kayak gini, tanya Adul sambil mengeluarkan rokok. Agak tahu Dul, gue boro-boro pengen bercanda nih kalau situasinya kita terpisah gini, ucap gue panik. Iya bang, slow aja dulu, kita ngudut dulu di sini, ucap Adul sambil menyodorkan sebatang rokok. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti ngudut. Maksudnya berhenti terus ngudut, bukan berhenti ngudut ya. Rada lama gue tertahan di jalur pos 3 dengan duduk sejajar di balik pohon bersama Adul yang parno sama ibu kos. Ternyata ibu kos beneran ada. Sedikit penjelasan, ibu kos itu adalah sosok Mbak Kunti. Tapi samar, gue juga nggak tahu ibu kos atau kabut seperti ibu kos. Intinya Adul kalau lihat itu pasti heboh dah gue berdua. Bang, kabut Sakdul, jawab gua yang udah tahu apa maksud dia. Bawa aja lu bang. Kabut Dul, udah sih, jangan kayak gitu, ucap gua sedikit kesal. Bau jamban, ucap Adul. Memang di lokasi gua berhenti, wangi banget bau melati. Adul yang memang parno sering berucap kayak gitu. Menurutnya sosok tersebut akan menjauhi gua berdua dengan perkataan tersebut. Bener apa enggaknya sosok tersebut menjauh apa enggak? Namanya juga Abdul Baihaqi, seenak dia membuat riset sendiri tanpa bukti yang jelas. Singkat cerita, hampir 1 jam kami menunggu kabut pergi dan tim pun tak kunjung datang menghampiri. Akhirnya kami memutuskan untuk ngopi sejenak. Gak bakal bener ini kalau maksain nyusul tim yang lain ke atas, dikarenakan kita berdua baru kali pertama menginjak kaki di gunung ini. Saat kita sedang asik ngopi, tiba-tiba bau busuk menyelinap di tengah-tengah gua dan Adul. Aduh, gumam gua. Bang,
Emang lau doang ya Dul, ucap gua rada emosi. Iya bang, cuman lau doang yang mensekat kita dari barisan, saut Adul setengah lantang. Di tengah obrolan kita berdua, tiba-tiba terdengar suara batang pohon jatuh. Oke, santai Abdul Baihaqi. Itu cuma jatuhnya, belum musruknya, ucap gua bergidik. Bang, yang lain tega amat ya. Kagak nyusulin kita. Tanya Adul kayak pengen nangis. Mungkin yang lain juga nunggu kita di atas, Dul, ucap gua menenangkannya. Aroma wewangian seakan bercampur dengan aroma bau busuk. Dengan hanya satu buah senter, kita bertahan menunggu tim ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini. Tapi semua seakan mempupuskan pikiran positif gua dan Adul. Seketika Abdul Baihaqi terdengar merintih menahan tangisannya. Rada bingung juga gua nih orang kenapa. Takutnya dia kerasukan dan nyekek gua lagi. Dul, kenapa lu? Tanya gua. Lihat depan bang, ibu kos bawa bayi. Jawab Adul yang ketakutan. Mana Dul? Tanya gua sambil celingak-celinguk kiri kanan. Itu bang, di depan deket pohon gede. Jawab Adul yang semakin ketakutan. Jangan bercanda geblek, itu kabut. Jawab gua untuk meyakinkannya. Lu bang yang bercandain gua, itu ibu kos. Saut Adul yang semakin takut. Mana sih? Gua yang masih terus penasaran melihat kiri kanan. Seketika kabut itu pun melayang ringan ke udara dengan cekikikannya. Oh iya Dul, itu ibu kos. Ucap gua dengan yakin. Jalan yuk bang, jangan diam di sini baik. Ajak Adul yang masih terus ketakutan. Oke, bentaran, gua ngudut dulu, ngelarin ngudut gua dulu. Ucap gua sambil nunjukin rokok yang sedang gua hisap. Bagi bang, satu, minta Adul untuk meredakan ketakutannya. Memang kabut terasa semakin menipis, tapi gue masih takut buat nyusul yang lainnya ke atas. Tapi dengan kondisi saat ini, gue juga nggak bisa bertahan terus-terusan dengan teror tersebut. Dengan pikiran kalang kabut, menembus kabut, gue dan Adul mencoba merayap beriringan. Sesekali Sakdur terdengar menyanyi di belakang. Mungkin dalihnya untuk menetralisir rasa takutnya, atau bisa jadi itu cara untuk meningkatkan adrenalin dirinya sendiri. Opo ora eman Sulaiman, gua ketemunya kok setan. Terdengar Adul menyanyikan lagu sesatnya. Apaan sih Dul? Jangan memperparah keadaan deh. Ucap gua sedikit kesal. Gue inget kita pas di Tegal bang, dimana kita diketawain gara-gara salah tanya. Jawab Sakdul. Hahaha, kan lu yang salah Dul, ucap gue sambil tertawa. Oh iya bang, gimana hubungan lu sama Ola? Tanya Adul yang tiba-tiba kepo. Memang semenjak pendakian itu, hubungan gue sama Ola, wanita cantik asal bumi Jawa Tegal, sedikit memudar. Gue gak mau dia terus menunggu kepastian gue yang gak jelas. Gak tahu dulu, gue gak mau dia ngerasain kekecewaan yang mendalam di hatinya. Cuma lewat dunia maya, gue berkomunikasi. Jangankan buat bertemu dia, nyari waktu yang tepat aja gak ada bayangan dulu di pikiran gue. Ucap gue rada curhat. Kan bisa bertemu setahun sekali bang, tanya Adul. Jadi gini Dul, misalkan gue ketemu setahun sekali sama Ola, gue bukan mikirin pertemuannya, tapi gue mikirin perasaannya Dul. Gue sama dia itu LDR tingkat provinsi, bukan RT lagi. Gue gak mau dia disiksa dengan kerinduan Dul. Demen gue nih, udah keluar kata-kata bijaknya. Terus kedepannya mau gimana bang?
Tanya Adul sambil meledek. Mungkin semakin gue sayang dia, maka semakin cepat juga gue buat ngelepasnya. Cuma lewat dunia maya, Dul, gue berbagi semuanya. Ucap gue sambil menunduk. Mau balik ke Mela, Bang? Tanya Adul sambil menatap gue. Entahlah, Dul. Gue juga gak tahu ke siapa gue kembali dan ke siapa gue bakal menaruh empati hati gue, Dul. Apa jangan-jangan ada wanita baru di hidup lu, Bang? Haha, biarin semuanya jadi misteri hati, Dul. Ucap gue sambil ketawa. Singkat cerita, itulah curhatan gue yang keluar dari hati. Bang, bener kesini jalurnya? Tanya Abdul mengagetkan lamunan gue. Kagak tahu, Dul. Apa mau nunggu di sini aja? Tanya gue sambil menengoknya. Pada tega banget sih, ya Allah, gue ditinggalin di sini. Ujar Adul sedikit kesal. Kalem, Dul. Gue yakin anak-anak juga nunggu kita di atas. Gumam gue sambil meyakinkannya. Oh, gue gak nemu pos pendakian ya? Apa mungkin jaraknya berjauhan? Gumam gue dalam hati. Bang. Ya, Dul, jawab gue. Lu tahu nggak? Yang trek siang aja sering kesasar, apalagi yang malam. Ucap Adul sedikit berbisik. Dul, jangan ember omongan lu. Kita itu nggak kesasar, cuman nggak tahu jalan doang. Ucap gua sambil mengingatkannya. Sama aja lah, Bang. Geblok banget sih. Jawab Adul. Lu berani, Dul, ngatain geblok gue? Hehehe, bercanda, Bang. Kita harus tetap kompak, Dul, di situasi apapun. Saat kayak gini, lu jangan sok merasa benar, dan gue juga jangan sok merasa tahu. Intinya kita musyawarah sampai temu titik mufakat untuk ambil keputusan. Terang gue. Oke, siap, Bang. Mungkin kita ditakdirkan untuk terus bersama walaupun halangan, rintangan, membentang tak akan menjadi masalah dan tak akan menjadi beban pikiran. Sunggokong isin dahar, sunggokong isin dahar. Terang Adul sembari OST Sunggokong. Isin dahar? Tanya gue sambil melihatnya. Iya, Bang, si Sunggokong kan isin dahar. Kan liriknya kayak gitu. Hahaha, terang Adul sambil tertawa. Sedikit penjelasan, isin dahar itu kalau bahasa Indonesianya malu makan ya, guys. Meski nggak nyambung, tapi lumayan lah daripada sepi, diam-diam baik. Mana kesasar pula. Bodoh amat, saut gua. Singkat cerita, setelah hampir 30 menit kami berhenti. Di situ Abdul Baihaqi mulai merasa jenuh dan meminta gua untuk melanjutkan perjalanannya ke puncak Lau. Namun setelah kami melanjutkan, ada kejadian di mana gua dijegat sosok lontong atau pocong di tengah trek. Dia membelakangi. Biasanya balutan kain putihnya bersih, tapi yang ini rada sedikit kusam dan bercampur tanah. Bang, kenapa lu berhenti? Tanya Adul. Oke, Dul, gua ngudut dulu ya. Tenang, jangan panik. Ucap gua sambil mengeluarkan rokok. Kenapa sih, Bang? Tanya Adul. Enggak, Dul. Gue cuma pengen ngudut. Abdul Baihaqi pun seakan tahu logat gua yang gak seperti biasanya. Dia mengintip di balik keril dan melihat ke arah depan. Bang, bagi udut, Bang. Nih, Dul. Gue bilang tenang, jangan panik. Ucap gua. Dekil banget, Bang. Ucap Adul sambil ketakutan. Ya, kayak lu. Ucap gua sambil sedikit senyum. Terus gimana, Bang? Tanya Adul kebingungan. Nunggu dia pergi, Dul. Ada-ada aja lagi dah, jawab Adul. Singkat cerita, setelah habis sebatang ngudut, sosok itu tetap berdiam. Sedikit bergerak tipis ke kanan dan ke kiri. Yang bikin downnya itu pakaiannya sangat dekil dan kusam. Terus gimana, Bang? Tanya Adul kembali. Tunggu dia cabut, Dul. Jawab gua sedikit kesal. Emang dasarnya kan lu takut sosok itu, Bang.
Ucap Adul sambil meledeki gua. Berisik lu, Dul. Teriak gua. Serobot aja sih bang, gak mungkin dia narik juga. Kan tangannya diikat. Ujar Adul sedikit senyum. Cuma Abdul Bayhaqi kalau ngomong enak bener. Di saat dia ketemu ibu kos, badannya bergetar gak karuan. Yakin terobos, Dul? Tanya gua. Iya bang, kita sambil lari. Ucap Adul sedikit berbisik. Gila kali lu Sakdul, ini kan nanjak, bawa keril juga lagi. Ucap gua sambil menunjuk ke arah keril. Daripada kita diam gini bang, makin gak jelas nih kita di sini. Saud Abdul. Memang sosok tersebut berada tepat di pinggiran trek, sedikit masuk jalur, tapi gue takut mas bro, kalau harus lari ke arahnya. Bisa aja sih gue lari, tapi Abdul Bayhaqi sebagai tumbalnya. Oke, hayu terobos, tapi lu di depan gue ya Dul. Ucap gue sambil sedikit melotot ke arahnya. Oke siap bang, gue kencengin gendongan gue dulu. Jawab Adul sambil mengencangkan kerilnya. Sialan, malah beneran pengen robos di bocah laknat, gumam gue dalam hati. Oke, gue juga Dul, jangan mulai tanpa aba-aba dari gue. Ucap gue sambil mengencangkan keril juga. Siap bang. Entah gue harus bilang ini kejadian paling kocak atau paling serem, tapi ini gue alami bareng Abdul Bayhaqi. Sedikit nyeleneh tapi gak ada cara lain. Turun lagi gak mungkin, maju juga dijegat. Mau gak mau kita berdua harus terobos dengan sedikit lari. Anggap aja olahraga malam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Abdul. Udah kayak mau jihad. Siap bang, tanya Abdul. Siap Dul, jawab gua sambil melihat ke arah depan. Ngeri sebenarnya, gue takut pas gue lari dia berbalik arah ke gue. Bisa mental lagi gue ke belakang kalau sampai kejadian kayak gitu. Oke, keren bang, ucap Abdul sambil mengacungkan jempol ke arah gue. Bapak lu keren, jawab gue. Gue hitung sampai 3 ya, terang gue. Oke siap bang, hitungan ketiga. Pokoknya kita maju dan ngibrit, oke? Jawab Abdul berasa yakin banget anjir. Oke. 1, ma, ucap Abdul sembari lari ninggalin gua di belakang. Otomatis gue juga lari lah. Ini orang laknat emang gila. Hitungan ketiga, bukan 1 langsung hibrid. Dasar, bikin emosi gua aja. Bergidik sekujur badan gua. Pas gua lirik mukanya, terdengar juga suara yang udah kayak mau muntah atau meludah. Sebenarnya gue lari, tapi terasa jalan. Dengan trek menanjak sekenceng-kencengnya gue lari, pasti berasa jalan. Tapi seenggak-enggaknya itu sosok berhasil gue dan Abdul lewati. Setelah melewati sosok tersebut, sesegera gue duduk dan berdiam diri sejenak. Dan terlihat muka Abdul yang panik dan ngos-ngosan. Terlebih gue juga sama. Gila bang, kita rock and roll banget dah, ucap Adul sedikit ngos-ngosan. Pikiran lu yang gila Dul, ucap gue sedikit emosi. Tapi kalau kita berdiam diri terus, bisa sampai pagi kita ketahan di situ bang, ucap Adul yang masih ngos-ngosan. Amit-amit gue Sakdul. Ngudut lagi kita bang, edan banget dah. Harus lu tulis nih pendakian model kayak gini, ucap Adul mengeluarkan rokok dan masih ngos-ngosan. Iya Dul, buat bekal cerita anak cucu Adam di generasi kerajaan Pangeran William selanjutnya. Hehehe, ucap gue sambil senyum. Gue dan Abdul Bayhaqi pun menenangkan jiwa-jiwa kita berdua dengan ngudut. Gak habis pikir gue bisa lewatin itu sosok dengan lari. Singkat cerita, setelah gue menenangkan jiwa,
Tak lupa juga gue mengheningkan cipta bareng Abdul Baihaqi. Soalnya kali pertama gue nerobos makhluk begituan secara dekat. Hehehe. Dul. Iya bang, kenapa? Tanya Adul. Alangkah baiknya kita mengheningkan cipta dulu, Dul. Semoga kedepannya nggak terulang kejadian kayak gini lagi ya. Ucap gue sambil mengangkat kedua tangan. Amin bang. Berdoa dimulai. Dengan khidmat, gua dan Adul seketika hening tak bersuara. Meski rada saling lirik satu sama lain, tapi tetap doa bersama ini berlangsung. Dan berharap nggak lagi deh gua ketemu kayak begituan. Bang, ya Dul, apaan? Tanya gua. Lanjut yuk. Ucap Adul sambil menarik tangan gua. Ayo Dul, jawab gua. Tetapi sebelum gue melanjutkan perjalanan terdengar jelas ocehan dari Adul seperti bebacaan mantra. Tapi kayaknya bukan mantra. Kata-katanya justru seperti pantun, tapi bukan pantun juga. Pokoknya seperti bacaan ritual-ritual orang-orang yang demen mancing ikan. Pok gula pok, kalau nemu jangan nemplok. Til guratil, kalau nongol jangan gentil. Tol guratol, kalau muncul jangan nyantol. Ucap Abdul. Lu kenapa Abdul Baihaqi? Tanya gua. Itu mantra supaya kita tetap fokus sama situasi. Terang Adul. Oh gitu ya. Gue juga punya nih mantra ajaib sepanjang masa Dul. Hehehe. Jawab gua sedikit senyum. Gimana bang? Tanya Adul penasaran. Tot guratot, kalau ada jangan ngebetot. Mantra gua. Hahaha, tawa Sakdul. Sekali lagi nih Dul. Mek guramek, muka lu kayak semplakan guramek. Hahaha, si geblek. Ucap Abdul sambil ketawa terbahak-bahak. Ayo Dul, kita lanjut. Bisa gila gua lama-lama sama lu. Ucap gua sambil berjalan kecil. Kami pun melanjutkan perjalanan. Namun ada yang aneh di pendakian ini, di mana kami tidak menemui pos peristirahatan. Namun treknya terlihat memang seperti trek pendakian. Siapa yang ngumpetin pos nih? Gumam gua dalam hati. Selang 15 menit kami jalan, itu si Songket Mumun ada lagi di jalur pendakian. Pengen nangis gua diikutin pocong Mumun. Masya Allah Dul, gimana ini? Ucap gua kebingungan dan sedikit menyerah. Lu kenapa bang? Ada lagi Dul, lihat tuh di depan. Subhanallah, ucap Abdul sedikit teriak. Kagak indah Dul, yang ada ini serem. Lu ngapain bilang subhanallah? Ucap gua sedikit ketakutan. Salah sebut gua bang. Korek Dul, korek, pinta gua. Lu mau ngapain bang? Mau lu bakar? Tanya Adul. Mau ngudut gua Sakdul. Ucap gua sambil ngeluarin rokok. Oh, kirain mau ngebakar itu makhluk. Ucap Adul sambil mengeluarkan korek. Cuma di lau. Mana kepis? Cuma di lau. Ya, cuma di lau pokoknya. Mana kepisah sama rombongan tim BTS. Pendakian pertama ke sini, dapatnya kayak gini mulu. Mana ini Mumun yang tadi lagi? Gimana ini Dul? Tanya gue sedikit berbisik. Terobos lagi lah bang, jawab Adul. Capek gue Dul, lari nanjaknya. Jawab gue memasang muka malas. Gak ada cara lain bang. Ucap Adul sedikit gelengan kepala. Awas aja lu hitungan pertama, udah lari. Bakal gue pukul kalau udah ngumpul sama anak-anak. Ucap gue sambil menunjukkan kepala. Iya bang, tadi mah gue hilap, terlalu bersinergi. Jawab Adul sambil menunduk. Aduh, mau gak mau, lagi dan lagi kita berdua harus menerobos lari ngelewatin itu pocong Mumun. Capek, kita berdua dibikin maraton sepanjang pendakian ini. Terkadang gue suka mikir, ini sebenarnya masuk alam goib apa enggak sih? Tapi masa iya gue berdua masuk alam goib? Di alam nyata aja gue berdua jadi beban keluarga, apalagi di alam goib bisa jadi beban ibu kos dah. Meskipun si Adil terlihat enggak bermanfaat bagi orang lain, tapi bagi gue itu sangat bermanfaat.
dimana dia selalu membantu gue di saat gue ketakutan. Ingat ya, hitungan ketiga, ucap gue. Iya bang, bawel lu, ucap Adul di depan. 1, ucap gue. 2, ucap Adul. Si Sakdul malah lari ke belakang, dimana gue dan dia bertabrakan di sini. Lu gimana sih? Nengok bang, mumunnya nengok, ucap Adul dengan ketakutannya. Serius lu Dul? Tanya gua, ikut ketakutan. Iya bang, gila mukanya gak berdomisili banget, ucap Adul yang semakin ketakutan. Emang dia berKTP? Tanya gua. Turun aja bang, gak gua lanjutin kalau kayak gini ceritanya, ucap Adul sambil ketakutan. Sabar Dul, kita nunggu dia pergi dulu. Kalau dia ngejogrok terus di situ, baru kita turun lagi, oke? Ucap gua sambil meyakinkan Adul. Ya deh bang, ya udah gua mau bikin kopi dulu bentaran, ucap Adul sambil pergi membikin kopi. Pendakian paling boros, dimana ngudut ngupi mulu. Kalau ketemu kayak begituan, pasti gua dan Abdul ngudut dulu. Emang udut itu jadi mood booster banget di saat situasi nyeramin kayak gini. Mau gimana pun kita berdua harus cuek dengan sosok tersebut. Bawa enjoy aja deh. Selama dia berdiam diri di depan dengan jarak 7 meteran dari kami berdiam diri, mungkin gua dan Adul aman-aman baik. Singkat cerita, hampir setengah jam nunggu, tiba-tiba sosok tersebut hilang dari pantauan gua dan Adul, dimana membuat gua sedikit panik. Gua takut itu pocong mendekat ke arah gua dan Abdul. Dul, udah pergi Dul, ucap gua sambil menunjuk. Oh iya bang, lu kenapa Dul? Bete amat, tanya gua sambil melihat mukanya. Gua kesel bang sama yang lainnya, tega banget mereka ninggalin kita, ujar Abdul sambil kesal. Jangan sujon dulu, siapa tahu mereka nunggu kita di pos berikutnya, ucap gue sambil meyakini Adul. Emang kita sampai detik ini ngelihat pos pendakian? Enggak kan? Tanya Adul sedikit kesal. Iya sih Dul. Udah bang, jangan terus ngebelain mereka. Kalau mereka peduli pasti turun jemput kita. Yang ada kita sekarang aja nggak tahu di mana. Gue nggak tahu harus ngomong apa di sini. Gue juga bingung kenapa pada ninggalin gini. Wajar sih si Adul yang rada emosi juga. Lagian selama kita tertinggal itu, situasinya berubah banget jadi horor. Gua juga rada emosi, cuma gue pengen denger dulu penjelasan mereka nanti seperti apa. Adul yang mulai tersulut emosi, ngebet banget ngajak turun dan ngebatalin pendakian ini. Tapi di sini gue lebih takut untuk turun. Gue takut langkah kaki gue kemana-mana menjauh trek pendakian. Yaudah bang, kita turun aja dah. Lu yakin Dul? Tanya gua sambil melihat matanya. Tiba-tiba terlihat sorotan sinar dari pendaki lain di bawah. Seakan memberi harapan untuk gua dan Adul menjemput tim BTS di atas dan mencapai puncak Lau. Dul, ada orang naik noh, ucap gua sambil menggebuk pundaknya. Dih, iya bang, rame banget kayaknya. Udah kayak orang yang mau ngebesan, ucap Adul sambil melihatnya. Kita bareng aja dulu ke atas. Oke deh, siap bang. Ternyata rombongan tersebut berasal dari Jakarta, di mana kotanya tetanggaan banget sama kota gue. Sorry, lu berdua pendaki dari Tangerang ya? Tanya Junet, panggil aja Junet, si leader rombongan tersebut. Wah, logat-logat anak Betawi nih, kalau nggak anak Jabodetabek kayaknya, pikir gue. Iya bang, kok pada tahu sih? Tanya Adul. No, kawan lu pada nungguin di pos 3. Jawab Bokir, panggil aja Bokir. Jadi modelannya udah kayak Sakdul nih. Cocok kalau buat ngelendong Betawi. Hehehe. Serius bre? Tanya gua dengan tegas. Seriusan gue, makanya gua bisa nebak lu anak Tangerang. Ya udah Kir, mending lu jemput kawan dia di pos 3. Biar kita satu kompi, nanjak bareng. Pinta Junet si leader. Gue hitung ini rombongan sekitar 15 orang. Udah kayak mau away nonton dangdut akademi. Enak kalau satu bahasa.
Kagak canggung sama masuk juga perihal bercandanya. Kok lu bisa di atas dan temen lu nunggu di bawah sih? Tanya Junet kebingungan. Cuma lau bang, nanti gue ceritain. Jawab gue sambil gelengkan kepala. Kawan lu pada panik bang, rada lama gue kongko sama kawan lu di bawah. Ya udah gue lanjut naik aja. Feeling gue sih lu udah di atas semua. Terang Junet. Sakti banget tuh feeling, jawab gue. Mungkin satu server karena tetangga kota kali ya. Hahaha, ucap Junet. Tiba-tiba, wanita Betawi memberi sebotol minum ke gua dan Abdul. Dan menanyakan keadaan gua dan Adul. Bang, minum nih. Lu berdua baik-baik aja kan? Tanya Sinta, panggil aja Sinta. Sebenarnya gua sedang tidak baik-baik aja, tapi alhamdulillah baik bisa ketemu kalian semua. Ucap gua sambil mengambil botol minum. Lumayan lama gua nunggu Bokir jemput tim BTS untuk naik. Akhirnya mereka nongol juga. Sesegera Mela memeluk gua dan yang lainnya menghampiri Abdul Baihaqi yang hampir putus asa. Suasana jadi haru, dimana baru kali ini BTS bisa kepisah di trek pendakian. Lu kemana aja sih, Man? Gua nunggu, lu lama banget di pos 3. Gua takut lu kenapa-napa. Ucap Mera sambil memeluk gua. Emang lu gak takut Mel kalau gua kenapa-napa? Sama Dul, intinya kalian berdua. Jawab Mela. Lu gak apa-apa kan Man? Tanya Bang Buluk. Kagak bang, kok lu bisa di atas ya? Bang Buluk kebingungan. Nanti aja gue ceritain bang. Ya udah, lanjut yuk. Bentar lagi kita sampai pos 4. Terang Bang Buluk. Anjir, berarti gue dari tadi cuman maraton di area sini sama Sakdul. Gue kira udah sampai pos selanjutnya. Ternyata gue masih di area sini. Gumam gue dalam hati.